Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas Indralaya yang beranggotakan saya sendiri, Rahmi Husna Fatimah, saya Serna Bila, saya Dina Anggraini. Selamat menyaksikan. Percobaan 13, uji boraks dan formalin menggunakan indikator alami pada jajanan sekitar. Tujuan percobaan untuk menguji kandungan formalin dan boraks pada makanan secara kualitatif. Dasar teori. Indonesia dikenal dengan kuliner yang kaya dan beragam. Dengan cita rasa yang lezat, kuliner di Indonesia banyak digemari baik oleh anak-anak hingga orang dewasa. Contohnya seperti mie ayam, pempek, olahan ikan, dan lain sebagainya. Namun, banyak pedagang nakal yang menambahkan zat kimia berbahaya ke dalam makanan yang mereka jual. Penggunaan zat kimia berbahaya seperti boraks dan formalin sering ditambahkan pada saat proses pengolahan makanan. Meskipun bukan pengawet makanan, boraks dan formalin sering disalahgunakan sebagai pengawet makanan. Selain bertujuan untuk mengawetkan, boraks dan formalin juga dapat membuat tekstur makanan menjadi lebih kenyal, memperbaiki penampilan makanan, dan membuat makanan tidak mudah rusak. Di Indonesia, penambahan boraks dan formalin ke dalam makanan tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan boraks dan formalin banyak menimbulkan penyakit bagi kesehatan. Formalin akan menyebabkan iritasi dan rasa terbakar pada mukosa kafum, mulut, dan saluran nafas bagian atas jika terhirup. Jika tertelan dalam konsentrasi tinggi, dapat menimbulkan gejala akut berupa iritasi di mulut, kerongkongan, nyeri dada dan perut, pendarahan, gastrointestinal, gagal ginjal, bahkan kematian. Sedangkan, boraks dapat menyebabkan gangguan otak, hati, dan ginjal. Dalam jumlah banyak, boraks dapat menyebabkan anuria, koma, kerusakan sistem saraf pusat, kerusakan ginjal, anemia, bahkan kematian. Prosedur percobaan. Alat yang digunakan, timbangan analitik, talenan, blender, pisau, wadah pengujian, wadah indikator, sendok, saringan dan suntikan. Bahan yang digunakan, mie basah, tahu, bakso, ikan asin, kerupuk, pempek, buah naga, jeruk nipis, dan kunyit. Untuk membuat indikator kulit buah naga, pertama-tama ambil bagian luar kulit buah naga dan potong-potong menjadi bagian kecil. Haluskan kulit buah naga menggunakan blender dengan menambahkan sedikit air, kemudian tambahkan perasan jeruk nipis. Blender hingga halus. Saring dan gunakan untuk indikator pengujian formalin. Untuk membuat indikator kunyit, pertama-tama ambil kunyit lalu potong-potong menjadi bagian kecil. Kemudian, haluskan kunyit menggunakan blender dengan menambahkan sedikit air. Blender hingga halus. Saring dan gunakan untuk indikator pengujian boraks. Timbang tiap sampel yang digunakan untuk pengujian formalin dan boraks, masing-masing 5 gram. Haluskan tiap sampel. Kemudian tambahkan sedikit air.
Masukkan sampel yang telah halus ke wadah pengujian. Pastikan tiap sampel dimasukkan sesuai dengan label. Selanjutnya, pada sampel mie basah dan tahu, masukkan 4-5 tetes indikator ke dalam wadah pengujian sesuai dengan yang akan diuji. Indikator kulit buah naga untuk pengujian formalin, indikator kunyit untuk pengujian boraks. Setelah itu, aduk hingga merata. Diamkan hingga 5-10 menit. Setelah 10 menit, dapat dilihat bahwa pada sampel mie basah A dan B dapat dinyatakan positif boraks, karena perubahan warna dari kuning menjadi merah kecoklatan. Sedangkan pada sampel lainnya negatif formalin dan boraks. Kemudian, pada pengujian sampel bakso dan ikan asin, lakukan hal yang sama dengan memasukkan 4-5 tetes indikator kulit buah naga untuk pengujian formalin. Lalu aduk sampel hingga merata. Kemudian indikator kunyit untuk pengujian boraks. Lalu aduk sampel hingga merata dan diamkan 10 menit. Setelah 10 menit, dapat dilihat bahwa pada sampel bakso A dan B serta sampel ikan asin A dan B semuanya negatif formalin dan boraks. Kemudian, pada sampel kerupuk, lakukan hal yang sama. Masukkan 4-5 indikator kulit buah naga dan indikator kunyit. Begitu juga pada sampel pempek, lakukan hal yang sama. Setelah 10 menit, dapat dilihat bahwa pada sampel pempek A dan B dinyatakan positif formalin karena tidak ada perubahan warna, tetap dengan warna kulit buah naga. Sedangkan pada sampel lainnya negatif formalin dan boraks. Pembahasan. Borak dan formalin merupakan zat kimia yang biasa digunakan sebagai pengawet, namun bukan sebagai pengawet makanan. Borak biasa digunakan untuk mengawetkan kayu dan keramik, sedangkan formalin biasa digunakan untuk mengawetkan mayat. Borak dan formalin apabila digunakan sebagai pengawet makanan dan jika dimakan dengan intensitas yang tinggi, maka akan terakumulasi di dalam tubuh dan dapat menyebabkan kerusakan organ seperti hati, otak, dan testis. Asam borak ini akan menyerang sistem saraf pusat dan menimbulkan gejala kerusakan seperti rasa mual, diare, iritasi kulit, dan jaringan lemak, bahkan kematian dapat terjadi karena ada gangguan sistem sirkulasi darah. Percobaan ini menggunakan beberapa sampel berupa mie basah, tahu, ikan asin, bakso, kerupuk, dan pempek. Pada uji borak, bahan yang digunakan sebagai indikator alami adalah kunyit. Sedangkan pada uji formalin, bahan yang digunakan sebagai indikator alami adalah kulit buah naga. Apabila sampel positif mengandung borak, maka ketika sampel ditetesi dengan indikator kunyit, sampel akan berwarna merah kecoklatan. Warna merah tersebut disebut senyawa rososiania.
Sedangkan apabila sampel positif mengandung formalin, maka ketika sampel ditetesi dengan indikator kulit buah naga, sampel tidak akan berubah warna atau tetap berwarna kulit buah naga. Pada percobaan ini, yang positif borak adalah mie basah dan pada sampel pempek positif formalin. Sedangkan pada sampel yang lainnya negatif terhadap formalin dan borak. Ekstrak kunyit dapat digunakan sebagai pendeteksi alami borak karena mengandung senyawa kurkumin. Kurkumin adalah zat warna berupa kristal kuning oranye yang terdapat pada kunyit, yang sering digunakan sebagai pewarna, sedangkan pada kulit buah naga dapat digunakan sebagai pendeteksi alami formalin dikarenakan kulit buah naga mengandung senyawa antosianin. Antosianin adalah senyawa yang bersifat amfoter, yaitu memiliki kemampuan untuk bereaksi baik dengan asam maupun dengan basa. Antosianin dapat menjadi indikator alami asam dan basa, sehingga dapat digunakan sebagai pendeteksi formalin yang bersifat asam dengan menghasilkan warna merah keunguan. Kesimpulan: ekstrak kunyit dapat digunakan sebagai pendeteksi alami borak karena mengandung senyawa kurkumin, sedangkan kulit buah naga dapat digunakan sebagai pendeteksi alami formalin karena mengandung senyawa antosianin. Apabila sampel positif mengandung borak diuji dengan menggunakan kunyit, maka akan menghasilkan warna merah kecoklatan. Apabila sampel positif mengandung formalin diuji dengan menggunakan kulit buah naga, maka sampel tidak akan berubah warna atau tetap berwarna kulit buah naga. Sampel bahan pangan, tahu putih, ikan asin, bakso, dan kerupuk yang diuji dinyatakan negatif mengandung borak dan formalin. Sampel bahan pangan mie basah yang diuji dinyatakan positif mengandung borak, sedangkan sampel bahan pangan pempek yang diuji dinyatakan positif mengandung formalin. Sekian video percobaan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.